Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Josandra bisa bertemu lagi dengan kalian semua yang ada di rumah. Dalam video kali ini temanya adalah tentang seorang santri yang sudah belajar beberapa tahun kepada seorang guru murabi, yaitu belajar agama. Nah, dalam kisah ini si guru murabi ini memberikan sebuah ujian terakhir bagi santri tersebut. Jika dia bisa menjawab soal ini maka dia lulus dan dia bisa mengabdi kepada masyarakat. Jadi untuk tolok ukur agar dia bisa mengabdi kepada masyarakat, maka harus menyelesaikan satu soal ini. Dia pun kemudian berdialog dengan gurunya. Kemudian guru murabi tersebut berkata kepada si santri tersebut, "Wahai santriku, jika kamu ingin segera mengabdi kepada masyarakat, maka dalam 3 hari ini kamu harus mencari orang atau makhluk yang lebih hina dari diri kamu sendiri." Kemudian si santri tersebut senyum dan kemudian menjawab apa yang ditanya oleh guru murabi tersebut. "Oh guru, kalau misalnya untuk mencari makhluk atau seseorang yang paling hina tidak butuh 3 hari, 1 hari juga bagi saya cukup." Jadi begitu ringannya dia menjawab seperti itu. Akhirnya si santri tersebut kemudian pergi dan kemudian mendatangi pusat kota yang ada di tempatnya untuk mencari siapa orang atau makhluk yang paling hina dari dirinya. Kemudian di pasar yang ada di pusat kota, kemudian dia menemukan ada seorang yang lagi mabuk. Kemudian dia mendekati sebuah warung dan kemudian bertanya kepada yang punya warung, "Siapa gerangan orang tersebut?" Kemudian si punya warung menjawab bahwa orang tersebut adalah orang yang setiap harinya kerjanya adalah suka mabuk-mabukan. Kemudian si santri tersebut berpikir bahwa, "Oh, kayaknya itu adalah orang yang lebih hina dari diriku karena dia setiap hari kerjanya mabuk-mabukan, sedangkan aku kan tiap hari berada di pesantren dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi dia berpikir bahwa itu adalah orang yang paling hina dari dirinya. Kemudian dia pun mau beranjak pergi dari tempat itu untuk menyampaikan kepada sang guru murabi. Namun ketika dia berada di tengah perjalanan menuju pesantren, kemudian dia berpikir-pikir lagi bahwa jangan-jangan orang yang tadi mabuk-mabukan itu tidak lebih hina dari dirinya. Artinya apa? Artinya bisa saja dia yang lebih hina daripada orang yang mabuk-mabukan tersebut. Orang yang mabuk-mabukan tersebut memang dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi negatif, tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tersebut dan kemudian endingnya dia menjadi husnul khotimah. Dan kemudian dia yang sekarang baik bisa jadi endingnya adalah su'ul khotimah. Sehingga dia berpikir mungkin orang tersebut yang mabuk-mabukan tidak lebih hina daripada dirinya. Kemudian dia pun berusaha untuk mencari orang atau makhluk yang lainnya yang kira-kira bakalan lebih hina daripada dirinya. Kemudian selanjutnya dia menelusuri pasar tersebut yang ada di kota, belusukan ke tempat-tempat yang kotor, dan kemudian dia menemukan ada seorang pengemis yang memakai baju yang sangat kotor, lusuh, dan kemudian dengan rambut yang sangat bau. Kemudian dia meminta-minta, dan kemudian dia berpikir orang tersebut sangat hina karena dia meminta-minta. Mungkin itu adalah orang yang lebih hina daripada dirinya. Dia akan segera melaporkan hal itu kepada sang guru murabi. Dia sudah tidak sabar. Dia pun mulai berlari. Namun ketika dia berlari di tengah-tengah perjalanan, dia pun berpikir bahwa jangan-jangan orang yang meminta-minta tadi itu adalah para wali atau orang soleh yang kemudian dia menyamar menjadi pengemis. Kita tidak bisa menilai segala sesuatu dari penampilan fisiknya seperti itu, karena pada saat zaman itu banyak sekali orang yang soleh, yang beriman takwa tinggi gitu kan, dan juhud, mereka pura-pura menjadi pengemis. Sehingga dia pun berpikir bahwa pengemis itu mungkin tidak akan jauh lebih hina daripada dirinya. Kemudian dia tidak pantang menyerah untuk mencari orang atau makhluk yang paling hina daripada dirinya. Dan kemudian waktu pun sudah mulai mendekati maghrib dan dia benar-benar panik karena belum menemukan. Tapi ketika dalam perjalanan tersebut dia pun menemukan ada seekor anjing yang terbaring sakit dan kemudian kudisan, kemudian dengan bulu-bulu yang sangat kotor, juga bau. Dia pun berpikir bahwa ini adalah anjing yang hina menurut dia. Akhirnya dia pun berangkat untuk menuju ke pesantren untuk memberikan jawaban kepada sang guru murabi. Namun ternyata ketika dia mau pulang ke pesantren, dia pun berpikir lagi di perjalanan bahwa jangan-jangan anjing tersebut tidak lebih hina dari dirinya. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena dia pun berpikir bahwa anjing tersebut ketika dia mati, dia tidak akan dihisap, dia tidak akan dipertanggungjawabkan
amalan-amalannya. Dia ketika udah nanti di padang mahsyar dibangkitkan, udah kemudian menjadi debu. Kemudian ketika dia sebagai seorang santri, dia akan dipertanggungjawabkan amal baik dan amal buruknya, dan bisa jadi dia masuk neraka gitu kan, dibandingkan dengan anjing tersebut. Jadi intinya ketika dia bandingkan dengan seekor anjing pun, dia berpikir bahwa mungkin aku yang lebih hina dari anjing tersebut. Akhirnya dia pun bingung untuk mencari siapa orang atau makhluk yang lebih hina, karena waktu pun udah mulai malam dan dia harus memberikan jawaban kepada sang guru murabi. Sang guru murabi pun bertanya kepada dia, apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Dengan wajah yang pasrah, si santri tersebut mengatakan bahwa ternyata selama pencarian itu orang yang lebih hina dariku yaitu diri aku sendiri. Jadi tidak ada makhluk lain yang lebih hina selain diri aku sendiri. Jadi dia mengakui bahwa dia adalah lebih hina daripada makhluk-makhluk yang lain. Sang guru murabi pun tersenyum dan kemudian mengatakan, kamu lulus. Karena benar bahwa tidak ada makhluk yang lebih hina dari kita selain diri kita sendiri. Itu jawaban dari sang guru murabi. Dalam kisah tersebut kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah ketika kita berpikir bahwa orang lain lebih hina atau makhluk lain lebih hina daripada diriku, maka kita harus bercermin dengan benar. Belum tentu bahwa orang lain yang kita anggap hina itu lebih hina dari kita. Ya, seperti tadi banyak hal-hal yang disampaikan dalam kisah tersebut, termasuk tadi yang seekor anjing, dia berpikir bahwa anjing lebih hina daripada dirinya. Ternyata kalau dipikir-pikir memang benar bahwa anjing tidak akan dihisab. Bisa jadi dia aman gitu kan, karena suatu saat di padang mahsyar dia hanya dijadikan debu. Tapi dia sendiri gitu kan, kalau misalnya dia bersalah, dia bisa jadi masuk neraka. Kemudian tadi ada orang yang mabuk-mabukan. Dia anggap bahwa orang mabuk-mabukan itu adalah orang yang hina daripada dirinya. Yang sekarang dia posisinya baik, tapi belum tentu suatu saat dia digoda sama setan dan kemudian jadi suul khotimah, dan kemudian orang yang tadi mabuk-mabukan diberi hidayah dan kemudian jadi husnul khotimah. Artinya terbalik gitu kan. Artinya kita tidak bisa menjudge orang lain itu lebih hina daripada kita, makhluk ini lebih hina daripada kita, binatang itu lebih hina daripada kita, karena kenyataannya tidak ada yang lebih hina kecuali amalan-amalan kita yang membuat kita hina atau tidak. Dan kemudian dari sana kita harus berusaha untuk menjaga diri kita agar tidak sombong dan agar tidak memandang remeh atau memandang hina orang atau makhluk lain. Kita selalu posisikan bahwa diri kita adalah orang yang biasa saja dan tidak boleh menyombongkan diri kepada siapapun. Demikian video dari saya. Terima kasih untuk menonton video ini. Don't give up and do whatever you must do today.